Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak jamaah Majelis Taklim malam Minggu Wassallallahu alaihi yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa kita awali pengajian kita dengan senantiasa memperbaharui iman kita dengan kita awali dengan pembacaan Aqidatul Musyawarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunani wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa bilana ma madha ya wasi'al karam sirri asrarul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Masih membahas kitab Nasihul Ibad, kitab Khumasib bab 5, nasihat yang ke-17. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatus sabi'ata asyarata. Dan bermula nasihat yang ke-17. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-najwa tuhassinul asrar was-sadaqatu tuhassinul amwala wal ikhlasu yuhassinul a'mala was-sidqu yuhassinul aqwala wal masyuratu tuhassinul a'rada. Ya, ini kita membahas tentang masih bab yang 5. Ini diriwayatkan dari Nabi yang dinukil dari Imam Ibnu Hajar oleh Syekh Nawawi Al-Albani. Ada 5 hal yang menjadi benteng atau menjadi pelindung. Yang pertama, an-najwa tuhassinul asrar. Kata Nabi, an-najwa Najwa Shihab. Iya. Anak kemarin lakinya meninggal. Iya. Iya. Nama Najwa. Iya. Namanya Najwa. Nama Kiai. Najwa ada juga dari kata najah, keselamatan. Oh, di Islam itu. Nah, iya. Nah, cuma najwa di sini ini diartikan dengan apa? Ngomong bisik-bisik, ngomong pelan-pelan. Ya. Nah, an-najwa tuhassinul asrar, dapat melindungi asrar, sirru, rahasia-rahasia. Ai artinya al-musararatu tahfazul umural maktumata. Merahasiakan sesuatu itu dapat menjaga perkara-perkara yang disembunyikan. Nah, maksudnya adalah ketika kita mempunyai rahasia, maka tentunya yang namanya rahasia ya tidak boleh diumbar-umbar ke publik. Oleh karena itu, di sini dijelaskan ketika kita ngomong pelan-pelan, ya ketika kita sedang berbicara tentang privasi kita, jangan keras-keras, ya. Jadi dianjurkan ya najwa, bin najwa, dengan pelan-pelan, bahkan dengan berbisik, ya. Kalau membicarakan rahasia. Tapi kalau tidak membicarakan rahasia, ya, yang nggak boleh berbisik-bisik, Pak. Ya. Bahkan kalau kita lagi bertiga, kemudian kita ngomong berdua pelan-pelan, nah, itu yang ketiga bisa apa? Tersinggung, nggak boleh dan bisa. Ya. Tapi kalau memang itu rahasia, ya harus dirahasiakan. Kenapa? Fakitmanul asrori aqwa asbabin najah. Kata Al-Imam An-Nawawi bahwasanya menyembunyikan rahasia itu adalah sepaling kuat sebab kesuksesan orang. Artinya kalau kita punya rahasia dalam berdagang dan sebagainya, ya tentu kan kita nggak umbar-umbar, Pak. Kita punya resep rahasia, kadang-kadang gitu, ya kan? Nah, itu kata Imam An-Nawawi asbabin najah.
hadis juga ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ista'inu 'alal hajati bil khidmah. Kerjakanlah keperluan kalian, kebutuhan kalian, hajat kalian bil khidmah, dengan sepi-sepi, ya, dengan disembunyikan. Kenapa? Fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Nah, ini Pak hadis yang masyhur ini. Ya. Jadi kalau kita punya hajat, kita punya keperluan, apalagi keperluan kita itu dapat menguntungkan kita, ya, itu nggak usah diumbar-umbar, Pak. Kenapa? Tadi fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Karena sesungguhnya setiap orang yang mempunyai nikmat mahsudun, ada aja Pak yang apa? Yang dengki, ada aja yang hasud, ada aja yang iri. Nah itu, jadi kita dianjurkan udah sepi-sepi aja. Ya sama kalau kita nyari untung juga sepi-sepi aja. Ya, jangan diumbar-umbar. Ya, kecuali memang sesuatu yang harus dipublis. Kalau nggak tetangga, wah, mau beli motor ini, ada kan? Orang motor belum beli betulnya. Motor belum dibeli, udah. Ya tetangga yang bener, udah hasut aja. Ujungnya itu duit dari mana dia itu kan? Ya sombong banget. Nah itu maksudnya. Fa inna kulladzi nikmatin mahsudun. Setiap yang mempunyai nikmat pasti ada aja yang ya dengki, ada aja yang iri. Jadi memang kalau memang perkara itu harus disembunyikan, dirahasiakan, dirahasiakan. Ya, dan itu memang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul. Ya, contoh ketika baginda Rasul ingin hijrah dari Makkah ke Madinah, kan nggak ada yang tahu, Pak. Ya, nggak ada yang tahu. Ya, cuma Abu Bakar doang. Abu Bakar temenin saya. Sahabat-sahabat yang lain, ya artinya sepi-sepi saja. Karena memang dirahasiakan, khawatir kalau tidak dirahasiakan bocor, ya kan? Akhirnya Rasul terkepung. Nah, itu kan karena sepi-sepi, kafir Quraisy kan terlambat ngepungnya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau memang hal itu perlu dirahasiakan, ya harus dirahasiakan karena memang ya di dalam kehidupan kita kan memang ada ada privasi, ibaratnya apa ya? Ada privasi, ada yang memang perlu dipublis, ya. Nah, maka yang privasi inilah yang harus kita rahasiakan. Karena tadi fakitmanul asrar, menyembunyikan rahasia itu adalah apa? Aqwa sababin najah. Ya, penyebab yang paling kuat di dalam keberhasilan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wassadaqatu tuhassinul amwal, dan bermula sedekah, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Sedekah wajib berarti zakat, ya. Sedekah sunnah ya kita infak, ya, dan sebagainya. Nah, sedekah itu dapat melindungi harta kekayaan kita. Ya. Kenapa demikian, Pak? Ya, karena sejatinya harta yang kita punya, harta yang kita dapatkan, itu harus ada yang kita keluarkan. Jadi analoginya seperti ini, Pak. Kiasnya atau persamaannya. Ketika manusia kita kan membutuhkan income, masukan untuk perut kita berupa makanan, ya, makanan, minuman, asupan itu yang akan menjadi energi di dalam tubuh kita. Nah, ketika makanan masuk, itu kan harus ada yang apa, Pak? Harus ada yang keluar, ya kan? Harus ada yang keluar, ya. Kalau kagak keluar, ya bayangin Pak, kita 2 hari kagak buang air kecil, kagak buang air besar,
ya, perut sakit dan sebagainya. Nah itu harta kita analogikan seperti itu. Harta ada yang kita dapatkan, maka harus ada yang kita keluarkan. Ya, seperti itu. Jadi jangan mencari mengumpulkan harta terus, tapi kita lupa dengan zakatnya. Ya, kita lupa dengan sedekahnya. Ya, itu kan Al-Quran jelas ya. Ya, tutahhirukum. Ya, artinya ketika kita berinfak, ya kita bersedekah, itu akan menjadi pembersih diri kita dan harta kita. Oleh karenanya di sini dijelaskan di dalam hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi, was-shadaqatu tuhassinul amwala. Ya, ada dalam riwayat hadis lain, hassinu amwalakum bizakati. Ya, lindungilah harta-harta kalian dengan zakat. Ini hadis ya maulud dari Rasulullah SAW. Ruya an Abi Darda, qol, diriwayatkan dari Abi Darda, ia berkata, qala Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul SAW bersabda. Nah ini hadisnya masyhur juga ini. Ma min yaumin gharabat fihi syamsuhu illa wa malakani yunadiyani Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa unzila fi dhalika al-Qur'ana fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Kata baginda Rasul, ma min yaumin, tidak ada dalam satu hari gharabat fihi syamsuhu, yang tenggelam pada hari itu oleh mataharinya. Dalam riwayat lain ada yang bilang tolaat, ketika matahari terbit. Nggak masalah Pak, yang penting ini redaksinya. Illa wa malakani, melainkan ada dua malaikat. Jadi setiap hari itu ada dua malaikat Pak. Waktunya dalam redaksi ini ketika matahari terbenam, berarti habis maghrib nih. Nah itu ada dua malaikat Pak. Ngapain? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Dia keduanya berdoa kepada Allah, ya Allah, i'ti munfiqan khalafan. Berikanlah kepada orang yang munfik, orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang memberikan zakat, khalafan, ganti dari apa yang dia nafkahkan. Kalau malaikat yang doa Pak, ya sudah sering saya jelaskan, malaikat dengan Allah tidak ada hijab, karena malaikat tidak pernah berbuat maksiat. Kita ngapa doa kita nggak terkabul? Tadi itu banyak hijabnya, ya kita masih banyak melakukan maksiat. Tapi kalau malaikat, ya ditambah kholafan, malaikat minta sama Allah untuk diganti harta yang kita nafkahkan. Ya, Bro, nah itu dengan apanya ditabri bagaimana begitu banyak rezekinya? Ini ada dua, yang penting dalam satu hari itu mana yang maksudnya? Ya, artinya kalau sebagian dia udah ngasih infak, ngasih sedekah, itu maghribnya didoain sama dua malaikat ini. Kalau dia ngasih sedekah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Honda namanya mau begini ya. Jadi berikanlah orang yang bersedekah itu khalafan, ganti. Kalau Allah yang ganti Pak, ya itu sebagaimana di surah Al-Baqarah yang ada ya. Apa? Matalul ladina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin. Orang yang berinfak di jalan Allah seperti habbah. Habbah itu biji, ya kan? Kamathali habbatin ambatat. Bijinya itu numbuh. Sab'a sanabila, 7 cabang. Satu biji Pak, kita infak 1 biji, ya 100.000 lah. Taruh. Itu nunggu 7 cabang. Sab'a sanabila. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap 1 cabang itu
ada 100 biji, jadinya 700 kali lipat. Ya, ini hitung-hitungan Allah Pak ya, bukan hitungan saya. Karena ada di ayat Al-Qur'annya. Itu kalau Allah yang ganti, kalau kita menunjuk Pak. Memang sedekah luar biasa ya. Akhirnya kita rutinin lah, minimal tiap Jumat itu ya. Tadi gua kalau sedekah subuh itu bagus. Ya. Subuh dari kita macam-macam. Subuh maghrib. Kalau ini hadisnya ada 2 riwayat. Tadi ketika gorobat samsu, yang kedua tolaat samsu di pagi hari ataupun di malam hari. Tapi nggak masalah waktunya, yang penting kita di hari itu bersedekah. Ya. Kalau orang ngamen itu masuk sedekah nggak nih? Orang kan termasuk sedekah nggak kita gitu. Iya. Ya, niatin aja sedekah. Iya. Ya nggak masalah, niatin aja sedekah. Tiap hari banyak banget. Iya. Nah itu dah minimal itu yang kita amalin. Siapa tahu Iya. di antara pengamen itu kali ada yang berdoa untuk kita. Siapa tahu kita. Ya bedanya manusia juga. Saya langganan adanya. Langganan. Lagi yang ngaji tuh. Iya udah biasa udah. Apa bener udah. Tempat udah itu mah. Udah. Kita niatin sedekah. Yang penting kan kita niat. Bahkan lu kemarin gope hari itu gope 3 hari habis makan. Misalnya itu ya. Yang penting kita niatin aja ketika kita Ini berbagi. memberikan ini, kita niatin sedekah. Berbagi. Iya. Nah sebaliknya, ini doanya belum selesai. Kata doa malaikat itu, Allahumma munfiqan khalafan wa mumsikan talafa. Ya, balikannya. Malaikat juga doain orang yang mumsik, ay bakhil, ay pelit, orang yang tidak mau berinfak, orang yang tidak mau bersedekah, talafa, kebinasaan, kehancuran, kerugian. Nah itu doanya malaikat. Nah dari hadis ini wa unzila fi dalika, turun ayat Al-Qur'an surah Al-Lail ya, fa amman aqqa wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Ya, kalau kita terjemahin tekstual, maka adapun orang yang memberi, berinfak, wattaqo dan dia bertakwa atau takut kepada Allah, wasaddaqa bil husna dan dia membenarkan dengan husna. Husna di sini ditafsirkan ada yang bilang surga, ada yang bilang kebaikan. Balasannya fasanu yassiruhu lil yusra. Ya maka akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas, Imam An-Nawawi ini mengambil tafsirannya Ibnu Abbas tentang ayat ini. Aiman aqta fima umira. Jadi barang siapa yang memberikan dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu zakat wajib maupun sedekah. Wattaqa fima hadara dan dia takut atas apa yang dihadapannya, wasaddaqa dan dia membenarkan atau percaya meyakini bil khalafi min ata'i dengan ganti dari apa yang ia beri, fasanuhayyi'uhu maka akan disiapkan baginya alil khasratil lati tuaddi ila rohati, kepada perkara-perkara yang akan menunjukkan kepadanya di dalam ketenangan atau kenyamanan jiwa. Nah ini tafsiran dari Pak Amma man atau wattaqo wa saddaqa bil husna. Artinya tadi jelas ketika kita menyedekahkan sebagian harta kita, maka itu akan menjadi pelindung dalam atau bagi harta kekayaan kita. Dulu tanya dulu nih, ini dibagi masih dekat juga nih, dekat juga dibandingin. Itu kalau kita membeli saham P, umpama paketan 7 orang ya. Ya. Itu dapat 1 orang apa sekeluarga dalam satu nama? Satu nama. Di satu nama. Ada orang atau satu keluarga itu? Ini buat kurban. Kurban, misalkan 7 orang, tangannya. Ya. Itu dalam 1 orang itu sekeluarga apa 1 orang dapatnya? 1 orang. Artinya
Ini 7 orang satu keluarga apa beda-beda? Ini beda-beda. Beda-beda. Satu orang doang. Satu orang doang. Iya. Ini siapa? Kan semua habis bahasa. Enggak. Itu jatuhnya nanti kurban sunnah. Jadi emang banyak nih fenomena-fenomena. Ya, artinya kalau ulama sepakat kambing untuk satu orang, ya sapi untuk sapi, kerbau, unta untuk 7 orang. Ya. Nah, bagaimana kalau satu kambing ini bareng ini patungan? Iya. Nah, itu bukan masuk apa? Kurban Idul Adha. Nanti dia sedekah sunnah namanya udah. Ya, mereka kalau kambing itu lagi itu sedekah sunnah aja. Ya, kalau dia lillahi ta'ala tetap dapat pahala, tapi tidak lagi jezi, ya, tidak mencukupi untuk kurban Idul Adha. Kayak gitu. Sama sapi untuk 7 orang, ya namanya patuhin. Iya. Ya, makanya itu tiap tahun ganti ya. Kita ikut paket tiap tahun. Tahun ini buat bapaknya, tahun depan buat ibunya, tahun depan buat ya anaknya dan sebagainya. Cuma yang Abdul kambing satu orang satu dan ya kalau Abduliannya, ya kalau Abdul kita bukan satu kambing. Memang kan sekarang makan dagingnya dikit. Iya. Iya, nah kalau udah sapi aja banyaknya dagingnya. Dia 7 orang bayang sapi. Kalau soal sapi itu dia sapi ini dari Mesir. Iya. Jadi sapi Bali itu kalau sapi dari Mesir disuruh main soloma. Iya. Apa kuat sapi sama kambingnya. Kayak gitu. Yang mudah-mudahan korban banyak nanti. Di atas ada lagi kita kerjasama lagi sama apa Charity. Cuma memang kemarin pas rapat, memang di Singapura lagi juga apa? Lagi bersaing. Itu kata tim yang dari kerjasama sama kita. Ada Ustaz katanya di sana itu dia lembaga apa juga, dia dari Indonesia juga, ya. Bukan lowongan kurban di sana kata dia. Cuma harga kambingnya nggak masuk akal Ustaz katanya. Kalau kita kan masuk akal dia kalau tim Singapura Charity yang bekerja sama Papua, dia mah harganya masih masuk akal, katanya dia 1,5 juta masih masuk akal. Ada lembaga yang harganya cuma 500.000 satu kambing. Nah itu dia orang Singapura begitu. Dia ketika kan tahu harga kambing di sini, kayak gitu. Akhirnya dicari-cari apa di googling sama timnya itu ternyata lembaganya itu sering apa membuat laporan palsu. Jadi misalnya kambing satu nih dipotong, ya kan? Dilaporin foto ini korban pulang di bulan. Yang kedua beda lagi, nah yang kelima kambing itu lagi jadinya. Jadi kambing yang sama tapi namanya ganti-ganti. Nah, kalau yang kerja sama Makatma ini dia nggak pakai video dan live langsung. Kalau kemarin kan ada 300-an. Ini musola kan ada 3 itu ya. Mengatakan mudah-mudahan besok kalau ada lagi nanti kita ini apa lagi. Kalau kita dapat yang ada. Ini baru 1 nih. Ya, kita mudah-mudahan ada lagi. Nah itu yang kedua ya. Yang pertama tadi ya bicara pelan-pelan dapat melindungi rahasia. Kemudian sedekah dapat melindungi harta kekayaan. Yang ketiga, wal ikhlasu yuhassinul a'mala. Dan ikhlas dapat melindungi olehnya akan amal perbuatan. Nah ini ya. Jadi kita ketika beramal dan tidak ikhlas, ya fala jazaa'lah, maka kita tidak mendapat apa-apa. Lalu bagaimana definisi ikhlas? Nah ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Ada 3 tingkatan ikhlas. Fa'a'la maratibil ikhlasi, maka tingkatan yang paling tinggi yang dinamakan ikhlas yaitu tasfiyatul amali an mulahazatil khalqi, membersihkan amal atau mensucikan amal dari perhatian makhluk. Ya. Apa maksudnya? Bi an la yurida bi ibadatihi illa imtithali amrillah. Dengan bahwasanya tidak menghendaki dengan ibadah kita kecuali hanya karena perintah Allah. Kita ibadah hanya
Nah, karena Allah memerintahkan demikian, sholat kita sholat. Nah, itu ikhlas yang paling tinggi. Tanpa kita mengharapkan surga, tanpa kita mengharapkan tidak masuk neraka, itu tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Karena Allah memerintah sholat, puasa, kita sholat lillah, kita puasa lillah, tanpa kita menginginkan balasan dari Allah. Tentu itu makom para wali, itu para anbiya, para mursalin. Ya, kita ini masih berat itu. Ahlamal tidak ikhlas. Ya. Wal qiyami bihaqqil ubudiyyati, dan mendirikan ibadah duna iqbalin nasi alaihi, tanpa mempedulikan cinta atau kasih sayang dari manusia dan pujian dan imbalan harta. Ya, ketika kita diperintah Allah untuk sholat, puasa, ya, tinggalkan yang dilarang, kita meninggalkannya karena Allah, karena semata-mata ya mengikuti atau mematuhi perintah Allah. Yang kedua, wal martabatus tsaniyatu, dan bermula tingkatan ikhlas yang kedua, ayya'mala lillahi, yaitu beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, liyu'tiyahu hazzan, agar diberikan bagian al-ukhrawiyah, agar diberikan balasan di akhirat. Seperti apa misalnya? Kalbi'adi aninna, seperti dijauhi dari api neraka, wa idkhalihil jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, wa tan'imihi bi anwa'i maladiha, dan diberikan nikmat dengan macam-macam kenikmatan. Artinya banyak ayat-ayat Al-Quran yang mendefinisikan surga. Ya, tajri min tahtihal anhar, di surga itu ada sungai yang mengalir. Ya, ada susu, ada khamar dan sebagainya, buah-buahan tinggal petik. Dalam hati kita ibadah ingin mendapatkan itu, boleh, itu masih dinamakan ikhlas. Kita sholat, ya lillahi ta'ala, dan kita berharap mendapatkan surga, itu masih ikhlas. Ikhlas tingkatan kedua. Ya, kita berpuasa, ya, supaya masuk melalui apa? Babur royan, pintu ar-royan yang khusus untuk orang-orang berpuasa. Itu juga ikhlas. Ya, walaupun kita beribadah tapi ingin mendapatkan, ya, balasan nanti ketika di akhirat, itu tetap ikhlas menurut kalimat An-Nawawi. Ada di tingkatan kedua. Ada lagi tingkatan yang ketiga, ya, ini paling bawah. Wal martabatus salisatu, dan tingkatan yang ketiga, an ya'mala lillahi liyu'tiyahu hazzan dunyawiyyan, beramal atau beribadah kepada Allah, liyu'tiyahu, agar diberikan oleh Allah hazzan dunyawiyyan, bagian-bagian atau perkara-perkara dunia. Seperti apa? Katausi'an rezeki, seperti diluaskan, dilapangkan rezeki kita di dunia. Itu boleh tak? Itu masih dikategorikan ikhlas. Kita berdoa, ya Allah, saya ini ibadah, saya sholat tahajud, ya, saya sholat hajat dan sebagainya, mohon dilapangkan rezeki saya. Itu walaupun kita ibadah, kemudian kita minta dilapangkan rezeki, itu masih kategori ikhlas ibadah kita. Ya, ikhlas ibadah kita, walaupun kita minta kenikmatan di dunia, bagian di dunia. Ya, kata usiatir rizki wadab ilmu dia, atau minta agar dicegah dari hal-hal yang menyakiti kita, dari musibah. Ya, kita sholat supaya
tidak terkena azab baik di dunia maupun di akhirat, ya, supaya tidak apa terkena musibah bencana. Ketika kita beribadah seperti itu masih dikategorikan ikhlas, walaupun ikhlas tingkatan yang ketiga. Nah ini kayaknya kebanyakan kita mah ada tingkatan ketiga ini, ya, karena kita masih ya tentunya ya berharap sama Allah ya, selain mendapatkan nikmat di dunia juga nikmat di akhirat. Makanya kita sering doa salam Rabbana atina fid dunya hasanah ya wa fil akhirati hasanah. Nah ini maksudnya kembali juga ya Allah Rabbana atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, di dunia ini hasanah kebaikan, ya, kebaikan tafsirannya luas ya. Dia tadi bisa tausiatul rizki, ya, dilapangkan rezekinya, atau walaupun kita hidup sederhana tetapi jiwa kita tenang, itu termasuk hasanah, ya. Sama wafil akhirati hasanah, dan juga di akhirat kebaikan waqina adzabannar, dan dilindungi dari azab api neraka. Wa ma ada, dan selain dalika yang ketiga ini, artinya ikhlas, tingkatan ikhlas yang ketiga ini riyaun madmumun, yaitu riya yang tercela. Artinya kalau kita beramal li ghairillah, ya, kita beramal semata-mata karena ingin mulahazatil khalqi, diperhatikan orang, ya, kita beramal ingin dicap bagus oleh masyarakat, itu riya jatuhnya, Pak. Ya, itu udah jatuhnya riya. Nah itu ya. Jadi al-ikhlas yuhasinul amal. Kurang dulu. Ya. Kalau kita sholat Jumat nih, anaknya nggak boleh ria ya. Saya mulai jalan gang sini malingnya, pulang nggak sholat, nggak beri kedua, itu gimana tuh? Itu bukan riya, itu sunat. Hah? Sunat. Kalau sholat Jumat itu memang harus dilihat. Ya. Sholat Jumat salah satu sholat yang harus dilihat. Karena kalau nggak dilihat nggak boleh. Sholat Jumat itu wajib berjamaah. Jadi itu di gang ini kita nih, gang ini. Kalau sholat pasamul itu nggak bisa kita muter. Nah itu Rasulullah seperti itu. Jadi ketika sholat Jumat, Rasul itu berangkat di jalan yang berbeda, pulang di jalan yang berbeda. Justru itu sunnah Rasul. Kalau pengen dilihat, memang sholat Jumat Pak wajib malah dilihat, itu harus ada saksinya bahwa dia sholat Jumat. Ya kan? Kalau nggak ada saksinya sholat Jumat, karena udah sholat Jumat di sholat. Nah siapa yang saksinya nih? Karena sholat Jumat kan wajib berjamaah. Itu sholat Jumat wajib berjamaah itu kan harus ditampakkan. Model sama kayak zakat wajib, ya, zakatul fitr, zakat mal, ya, zakat fitrah atau zakat mal, itu kan zakat wajib Pak. Itu yang wajib dipublis. Ya makanya ya, ketika orang zakat fitrah itu pasti ada laporannya, atau minimal ya kalau dia di musola kan langsung. Dan alhamdulillah ya, ajar Allah fi ma'afita baraka fi ma'afita wajallahu laka telah terima zakat fitrah dari berapa bulan bin bulan. Karena kalau zakat wajib harus disaksikan, harus tahu semua, bukan riya itu mah. Emang kudu tahu, termasuk sholat Jumat. Ya, sholat Jumat kan wajib berjamaah. Ya, kalau sholat sendirian pada Jumat kan ya. Nah, jadi definisinya supaya syiar Islam, wah Islam itu kompak kan pintar. Nah, betul, untuk persatuan syiar Islam. Iya, Nah, setiap hari Jumat tuh Islam bersatu banyak, gitu kan? Nah, makanya kekhawatiran kita jam sekarang Pak, itu ya, apalagi di perumahan dan kampung, itu setiap komplek, ya, yang awalnya musola itu pada pengen jadi masjid. Ya, apalagi pasca Covid kemarin itu. Ya, pasca Covid, masjid-masjid yang gede dalam ada yang sholat Jumat, kayaknya musola karena kita nggak ada sholat Jumat, ya kan? Tetapi ya, udah sekarang, sampai sekarang ya, upaya mau jadi masjid, padahal mah kayaknya deket. Iya. Ya, padahal itu ada syarat dan ketentuan Pak itu. Ya minimal ada apa? 40 keluarga, kemudian ada 40 orang yang mustaqinin, ya itu ada syarat-syaratnya. Cuma ya itu tadi, ya karena mereka punya duit dan sebagainya, akhirnya ya
urusan izin perizinan mah Iya. mulus aja udah. Kayak gitu. Jadi masa lebih dari 40 jemaah hampir ada 100-an lagi. Iya, itu dia. Nah itu yang jadi problem sekarang. Makanya banyak masjid musola menjamu. Nah, padahal kita bangun itu buat persatuan, ya, biar jadi satu semua. Terlihat banyak. Nah ini umat Islam kekuatannya. Nah, itu. Jadi apa yang istilah apa? Untuk kalau mau lihat orang apa? Orang Islam, lihat sholat Jumat. Kalau Jumat. Ya. Kalau mau lihat orang beriman, lihat sholat subuh. Subuh. Ya, sholat subuhnya kan lama. Nah, Berarti beda gue ya? nah, Berarti beda? beda. Ya, itu dia. Salah seorang Islam. Yang penting kalau hatinya masih ada iman kan dalam hati ya, insya Allah masuk surga. Makanya fi qalbihi habbatu khardalin. Barang siapa yang di dalam hatinya itu ada sebiji sawi, ya, minal iman, dakhala jannah. Kalau ada di dalam hatinya iman walaupun apa sedikit, ya insya Allah masuk surga. Tapi kalau di masjid ya digoreng dulu Pak di neraka, ya, baru nanti dikasih apa? Syafaat baru masuk ke surga. Nah jadi itu ya. Jadi yang ketiga ikhlas ini dapat melindungi amal. Yang keempat berapa aja Pak? Ulang lagi. Wasidqu jujur, berkata benar. Yuhasinul aqwal, dapat melindungi ucapan-ucapan. Ya, ini jelas ya. Fal kadhibu ghairu maqbulin kalamuhu indallahi wa indal khalqi. Maka orang yang sering berdusta tidak diterima ucapannya baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Qala Ibnu Abbas berkata atau menafsirkan fi qaulihi ta'ala wa la talbisul haqqo bil batil ay la tukhlitus silqa wal bil kadhibi. Jadi janganlah kalian mencampuri antara kebenaran dan kebohongan. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebagian ulama, al kharsu, orang bisu, khairun minal kadhibi, itu lebih baik dari orang yang tidak bisu tapi sering berdusta. Wasidqul lisan awalus sa'adati, dan jujurnya ucapan itu adalah awal kebahagiaan. Ya, karena hubungan yang diawali dengan kebohongan tentu tidak akan berakhir bahagia, ya. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata oleh sebagian ahli bahasa, ulama bahasa, as-shadiqu musanun khalilun, orang yang jujur itu dicintai dan dilindungi. Wal kadhibu muhanun dzalilun, sementara orang yang berdusta dia dihinakan dan dicela. Nah, jelas Pak ya. Yang terakhir, ya satu lagi ternyata. Wal masyuratu, dan musyawarah, diskusi, tuhasinul ara'a, itu dapat melindungi ide-ide, pendapat-pendapat, ya. Fal masyuratu sababu najatin min sihamiz zulmi, maka bermusyawarah itu adalah sebab dari keselamatan dari panah kezaliman. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan hadis Nabi bahwasanya Rasul bersabda, Tuhas al-masyuratu hisnun minan nadamati, bermusyawarah adalah benteng dari penyesalan, wa amanun minal mulamati, dan pelindung dari kesalahan. Jadi namanya orang bermusyawarah kan orang yang berdiskusi, ya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan itu nggak ditanggung sendiri, ya, karena diskusinya, ya. Dan ini merupakan ya dicontohkan juga dengan Rasulullah SAW, ya. Ya, diantaranya itu ketika Masjid Nabawi pertama didirikan di Madinah,
Ya, ketika didirikan Masjid Nabawi, nah Rasul bingung ini bagaimana cara manggil jamaah ini, sholat jamaah. Ya, akhirnya banyak yang usul itu. Rasul musyawarah ngajak para sahabat, ini kita udah ada masjid, ya. Bagaimana ini kita sekarang ngumpulin para sahabat untuk sholat jamaah? Ada yang bilang, udah kita bakar aja api, ya. Nah, jangan, itu sama dengan kaum Majusi yang menyembah api. Kita pakai trompet, jangan, itu sama dengan orang Nasrani, ya. Kan? Akhirnya bingung dah Pak tuh. Musyawarah belum ketuk palu, ya kan? Besoknya kita lanjutin, ya kan? Akhirnya pada malam hari itu Abdullah bin Zaid, ya, beliau bermimpi apa? Dapat ilham untuk memanggil orang sholat dengan lafaz azan. Akhirnya Abdullah bin Zaid langsung lapor ke Rasulullah, ya Rasul, saya bermimpi, ya untuk apa? Jadi lafaz azan itu bukan langsung dari Rasulullah, Pak. Ya, bukan langsung dari Rasulullah, tapi dari mimpi sahabat Abdullah bin Zaid. Akhirnya Abdullah bin Zaid cerita sama Rasul, lafaz azan seperti ini, Allahu Akbar, Rasul sampai la ilaha illallah. Kata Rasul, ya, hadza ru'ya, ya, hadza ru'ya shalih, katanya. Ini mimpi yang benar. Panggil Bilal. Fa innahu akhlas sut. Dia orang yang memiliki suara paling keras, paling suara paling tinggi lah, dia paling kencang suaranya. Akhirnya Bilal naik ke atas azan. Allahu Akbar. Sayyidina Umar, lah ini kayaknya sama ini sama mimpi saya. Jadi ada dua sahabat Pak yang mimpi seperti ini. Akhirnya sahabat Umar berkata, nyampe ke Rasulullah, ya Rasul saya juga mimpi ini. Alhamdulillah, berarti memang ini adalah ilham dari Allah untuk memanggil umat Islam berjamaah itu Pak. Jadi Rasul sering bermusyawarah, ya, sering bermusyawarah. Jadi untuk apa? Menyampaikan hal-hal yang perlu didiskusikan, ya, itu Rasul bermusyawarah kepada para sahabat. Wa qala Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib berkata, karramallahu wajhah, nikmal muwazaratu al-musyawaratu wa bi'sal istihdadu al-istibdadu. Sepaling-paling baik al-muwazarah, berkunjung atau saling berkunjung, saling bersilaturahmi, al-musyawarah, yaitu bermusyawarah. Artinya ketika bersilaturahmi, ketika saling bersama, ya ini yang paling baiknya adalah sambil bermusyawarah. Sebaliknya, wa bi'sal isti'dadu, dan sepaling-paling buruk persiapan adalah al-istibdadu, kesewenang-wenangan atau otoriter, ya. Jadi otoriter tadi Pak itu ya, penguasa seenaknya sendiri, tanpa mempedulikan yang lain. Ya, Indonesia demokrasi, ya demokrasi asasnya musyawarah. Ya mudah-mudahan ya negara kita ya selalu diberikan kemakmuran karena ya ngikutin jejak Rasul dengan selalu bermusyawarah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim